balik apa yang Yuni lakukan ya sebagai seorang artis ya penyanyi, itu ternyata ada sebuah gerakan sosial kemanusiaan. Nah, tamu kita berikutnya ini juga menarik teman-teman ya. Di sini saya baru baca kisahnya aja udah orang Jawa bilang berbes mili ya. Mata berkaca-kaca. Kenapa? Karena perjuangan seorang ibu ini luar biasa ya. Jadi figur ibu selain ayah, tanpa menafikan ayah, tapi figur ibu di sini menjadi luar biasa kalau Iya, kita Mas. lihat. Nah, ini juga ibu yang luar biasa ya, Yuni. Mari kita sambut tentu saja Sri Diba Purba. Perempuan-perempuan tangguh ini. Iya, Ibu Diba ya, panggilannya Ibu Diba. Datang dari Medan. Oras-oras. Iya, baik silakan duduk Bu Diba ya. Sekarang pekerjaan Ibu apa? Saya seorang driver online dari Grab. Tapi udah berapa lama jadi driver ojol? Saya mau mulai dari 2018, sudah 6 tahun. Mbak Diba nih setelah menjadi single parent jadi ini apa ngambil pekerjaan ini atau ada pekerjaan lain sebelumnya? Sebelumnya begini, saya sempat kerja di advertising di Surabaya tahun 98. Saya tadi menyebut single parent, Yuni juga menyebut single parent, emang benar ya? Ya, saya single parent dari 2008. 2008. Sama. Ya. Sama? Silakan diskusi dulu. Punya anak? Ya, saya punya anak 2 orang. 2, oke. Jadi anak ikut siapa? Ikut saya semua, harus itu. Tunggu, menarik ya. Kalimat harus, kenapa harus? Ya, karena memang dari awal istilahnya papanya sudah tidak bisa menerima keberadaan dia. Jadi memang begitu tahu saya hamil, si beliau ini meminta saya untuk menggugurkannya. Cuma Dengan saya tetap alasan? bertahan. Dengan alasan dia bilang masih Belum siap. siap. Siapa laki-laki itu, Bu? Oke. Terus kemudian dia datang kembali, dia meminta maaf, oke saya maafkan lagi, kita berjalan lagi. Tapi begitu anak kedua juga saya hamil, kembali lagi dia seperti itu. Jadi Enggak ya, akan pernah siap laki-laki itu, Bu ya. saya tetap harus berjuang untuk anak saya, membiayai dari sejak lahirlah apa segala macam. Ya memang harus saya berjuang sendiri ya, karena sudah jelas papanya nggak mau tahu. Seperti itu. Ya walaupun pada saat anak saya yang pertama lahir, terus kemudian karena ada spare waktu di situ, dia datang kembali, itu pun dia tidak membiayai anak saya. Tetap saya yang berjuang sendiri. Tapi bagi saya no problem, selama saya kuat, selama saya mampu, oke, gak masalah. Ibu tuh Mas. Aku juga sedih nih, aku ingat ibuku juga. Ibuku Pasti ibu juga tuh kan gitu. berpisah dari ayahku. Dan aku ikut ibuku, 2 kakakku ikut ayahku. Tapi aku beruntung karena masih bisa bertemu ayah ketika usia 13 tahun di Papua. Jadi masih ada kenangan tentang ayah. Tadinya waktu kecil kehilangan role model ayah. Ya. Tapi kembali ke Bu Diba. Bu Diba ini tadi kan di advertising ya. Terus kemudian pernah berjuang apalagi sebelum akhirnya, nah ini kan yang menarik akhirnya memilih profesi sebagai driver. Teman saya di Pekanbaru mengundang saya untuk bekerja di Pekanbaru. Setelah saya sampai di sana, setelah boyong keluarga apa segala macam ke sana itu, nah ternyata tidak seindah yang ditawarkan dari sejak pertama. Tapi saya tetap mencoba bertahan karena memang saya juga kondisi sendiri, tidak ada keluarga di sana. Jadi saya tetap berjuang juga, saya tetap bertahan di situ. Sampai pada akhirnya itu tahun 2014. Sampai pada akhirnya saya sudah benar-benar merasa ini saya hanya bertahan di 2 tahun saja untuk situ. Saya waktu itu mulai memasak menjual makanan. Yang jualan kue yang serba Rp1.000, di situ saya jualin. Sampai pada akhirnya teman saya ngajak, udah yuk jadi driver Grab aja. Nah karena waktu itu memang saya kendaraannya cuma adanya sepeda motor.
Makanya terus kemudian saya ya sudah, saya pun mendaftar jadi Grab Bike waktu itu. Baik. Tantangannya apa ya Mbak ya? Maksudnya megang nyetir cewek gitu. Malam jalan juga nggak atau ambil shift yang pagi? Jam kerja saya mulai dari jam 4 pagi. Karena nanti di jam 6 saya harus stop dulu untuk antar anak-anak sekolah. Selesai antar anak sekolah, saya mulai nge-Grab lagi. Seperti itu. Terus nanti anak-anak nanti kena sudah mulai SMP lah ya, SMP mereka pulang sekolah udah naik bis. Udah pulang naik sekolah naik bis, saya lanjut sampai nanti itu selesai jam 11 malam. Saya dan Yuni mengundang Bu Diba, itu kan ada satu cerita yang menurut saya ini harus disampaikan kepada siapapun juga. Perjuangan seorang ibu. Nah, Ibu cerita bagaimana Ibu kemudian mendorong anak-anak untuk sekolah setinggi-tingginya. Ada momen di mana sebenarnya Ibu sendiri udah merasa bagaimana caranya sebagai seorang ibu dengan pendapatan ya sebagai driver online untuk bisa mendorong anak-anak sekolah lebih tinggi. Karena Ibu kan kemudian pindah ke Medan ya, berjuang di Medan karena disinilah area yang ramai untuk bisa mendapatkan nafkah, tapi anak-anak tetap di Riau melanjutkan sekolah. Dan sampai satu titik, tadi Ibu nyebut siapa nama anaknya? David. Satu titik David kemudian bisa masuk ke perguruan tinggi. Bagaimana cerita David ini? Ketika David itu saya Grab Bike itu, terus kemudian kan di situ masih kita dalam artian situasi kondisi keuangan masih oke, ya seperti itu. Jadi pun David sudah memiliki cita-cita karena dalam artian dia sudah mulai suka dengan coding. Saya pun kaget waktu itu. Ya, tiba-tiba dia manggil saya, "Bunda, sini, lihat dulu di komputernya Mas David. Lihat dulu di komputer." Jadi kalau mungkin teman-teman ada tahu kalau misalnya koneksi internetnya kita terputus, kan ada game yang lompat-lompatnya itu. Ada kan? Ada game lompat-lompatnya. Nah, waktu itu David nunjukkan ke saya, "Ini loh Bun, coba lihat." Terus lompat-lompat. Terus saya bilang, "Loh, itu kan yang game dari komputer sendiri." Saya bilang gitu. "Oh enggak, ini Mas David yang buat." Saya kaget di situ. Tapi ya sudah, oke. Saya pikir saya juga tidak menunjukkan kekagetan saya, pura-pura cuek aja, padahal sebenarnya bangga juga. Nah, terus kemudian dia sudah mulai ikut namanya Olimpiade Sains dari tingkat nasional juga sudah ikut, dia juga juara juga di situ. Jadi saya lihat Tunggu. Dia ikut OSN. Oh, jadi kompetisi ini? Iya, kompetisi ini kan OSN ada untuk di bidang tingkat sains. lokal, provinsi. Iya, betul. Dia sampai nasional? Dia sampai nasional waktu Sampai itu. nasional? Sampai nasional. Betul. Dan kemarin kalau nggak salah bulan 10 ada di BINUS ya, dia juga mewakili dari UGM. Yang BINUS Dia bulan kuliah Oktober. sekarang UGM. Ya, Jadi UGM. David ini di UGM Di sekarang? UGM sekarang. Jurusan apa? Ilmu komputer, kesukaannya dia. Semester berapa? Semester 2. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.